Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Science. Welcome back to Science Edu Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang perilaku cahaya. Ini merupakan mata pelajaran IPAS pada fase C kelas 5. Khususnya kita akan bicara tentang topik pembiasan. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Ya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita kepingin menyelidiki bagaimana pengaruh perubahan medium terhadap pola gerakan cahaya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin merasakan atau pernah mengalami bagaimana rasanya jika Anda sedang berlari di tempat lapang, kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan kerumunan orang. Apakah kecepatan lari kita akan tetap atau berubah? Pada peristiwa lain juga kita mungkin pernah mengalami saat kita menjatuhkan kelereng dari udara masuk ke air. Saat sebuah kelereng dijatuhkan dari udara, namun kemudian masuk ke air, apakah kecepatan jatuh kelereng akan sama di kedua tempat? Nah, berdasarkan dua peristiwa yang tersaji, bagaimana jika dikaitkan pada cahaya? Ketika cahaya memasuki ke medium yang berbeda, misalnya saat cahaya bergerak dari udara kemudian masuk ke air. Pertanyaan apa yang muncul dalam diri kalian terkait hal ini? Ya, mungkin salah satu pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika cahaya memasuki medium yang berbeda? Bagaimana hipotesis kalian atas dua pertanyaan di atas? Kita gunakan nanti LKP cahaya, maka kini tiba saatnya kita melakukan eksplorasi, eksperimentasi, dan data interpretasi. Ayo kita lakukan melalui PET simulation. Nah, setelah sampai ke sini kita pilih yang Indonesia. Nah, seperti ini. Enter, maka kita akan dibawa oleh PET Colorado yang dalam versi bahasa Indonesia ini. Ya, ingat catatannya di sini pakai alamat pet.colorado.edu _in. In itu Indonesia. Lalu pilih simulasi fisika. Kemudian kita hilangkan centang fisikanya. Kita pilih saja yang cahaya dan radiasi. Lalu pilihannya ini pembelokan cahaya, kita pilih ya, kemudian kita play saja. Untuk teman-teman SD kelas 5 kita pilih yang pengenalan saja. Oke, kita pilih pengenalan, maka seperti inilah hasilnya. Di pojok kiri atas ini ada yang sinar, ada yang gelombang. Bedanya apa? Kalau sinar nanti hasilnya seperti ini, kalau gelombang maka nampak ada gelombang. Tapi kita pilih yang sinar saja, lebih mudah untuk kebutuhan kita. Di pojok kiri bawah sini ada perlengkapan, ada alat, yakni busur derajat. Yang kita pakai ini saja. Adapun untuk intensitas untuk kebutuhan kita saat ini tidak dibutuhkan. Di bawah sini kita centang yang garis normal sehingga akan muncul ini yang namanya garis normal. Kalau kita hilangkan maka garis normalnya hilang. Maka kita beri centang di garis normal. Lalu di sisi kanan ini ada material. Nah, jadi kita ganti-ganti, ini ada udara, air, kaca, misteri A, misteri B, rekayasa, begitu silahkan. Kita misalnya gunakan dulu udara. Di bawah juga ada material, jadi yang bagian atas dan bagian bawah ini adalah material yang berbeda, begitu ya. Atau material yang bisa kita ganti-ganti. Pembatasnya ini. Lalu kalau yang material bawah kita ganti udara ya jadinya seperti ini. Jadi ini atas udara, bawah juga udara. Ya. Nah, memang untuk kebutuhan pertama kita buat atas udara, bawah udara saja. Karena kita akan memasang busur derajat di sini. Agar pemasangannya tepat, maka kita harus membuat medium atas dan bawah itu sama sehingga tidak terjadi pembelokan. Jadi kita paskan yang garis hitam ini harus persis di tengah. Ya. Terus ini angka 0 harus betul-betul lurus ya.
Ini cirinya begini teman-teman. Kalau misalnya kita datangkan cahaya dari sudut 30 derajat, maka mestinya nanti kalau sudah betul pemasangan busur derajatnya, dia akan keluar juga di angka 30 derajat. Kalau sudah betul cara kita memasang busur derajatnya. Oke, anggap ini sudah betul ya. Maka nanti kita tinggal menggunakan angka pada busur derajat. Oke, kita akan melakukan percobaan bagaimana jika cahaya bergerak dari udara kemudian di tengah jalan melewati air misalnya. Nah, seperti ini keadaannya ya. Jadi tetap bagian cahaya ada yang dipantulkan ya teman-teman, ada sebagian energi yang dipantulkan, tapi untuk fokus kita cukup dilihat yang diteruskan di sini, yang namanya dibiaskan. Nah, sekarang diperhatikan. Kita mulai dari sudut kecil teman-teman, misalnya ini sudut datangnya berapa ini kalau seperti ini. Nah, Anda perhatikan dari garis 0 sampai sini 30. Ini yang besar-besar ini nilainya 10 ya. Nah, kalau kita mulai dari 10 derajat. Nah, ini dia. Nah, nanti catat di buku catatan atau di tabulasi data. Ini apa yang terjadi kalau cahaya bergerak dari udara ke air itu seperti ini. Ini ada garis normal, kemudian ini ada busur derajat. Ini kalau sudut datangnya 10, berapa ini sudut biasnya ini? Sama dengan 10 atau kurang? Coba diperhatikan. Nah, ada catat nanti ini ya. Coba sudutnya saya perbesar ke 20. Nah, ini dia, ini 20. Ya, kalau sudut datangnya 20, sudut biasnya berapa coba? Anda hitung dari sini 0 sampai ke sini angkanya berapa? Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 20? Nanti dibuat catatannya. Kalau sudutnya 30 bagaimana? Ini dia. Sudut 30, sudut datangnya 30. Sudut biasnya berapa? Apakah sampai angka 30? Dicatat sendiri, ya. Kemudian kalau kita perbesar, sudut datangnya 60 misalnya. Ini dia. Sudut datangnya 60. Apakah sudut biasnya 60? Apa yang bisa Anda simpulkan? Ya. Apa yang bisa Anda simpulkan? Kalau ditambah lagi 70. Nah, apakah sudut biasnya juga di angka 70? Ya, itulah yang terjadi jika cahaya bergerak dari udara ke air. Dalam hal ini udara merupakan medium yang kurang rapat, sedangkan air adalah medium yang lebih rapat daripada udara. Ternyata kejadiannya seperti ini. Silahkan Anda buat catatannya. Apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Bagaimana kalau keadaannya saya ubah? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan jika cahaya bergerak dari air ke udara. Seperti itu. Nah, dari air ke udara. Kita mulai dari sudut kecil seperti biasa. Nah, perhatikan. Ini saya buat sinar datang 10 derajat. Bagaimana sinar biasnya? Apakah 10 derajat atau lebih? Lalu, kalau sinar datang di angka 20 derajat seperti ini. Bagaimana sinar biasnya? Apakah tetap 20 derajat atau lebih? Anda perhatikan. Berikutnya, kalau sudut datangnya 30 derajat, bagaimana dengan sinar biasnya? Apakah 30 derajat atau lebih? Anda perhatikan terus menerus seperti ini. Apa hubungan antara sudut datang dengan sudut bias? Ketika cahaya bergerak dari medium yang lebih rapat yaitu air ke medium yang kurang rapat yaitu Lalu nanti Anda udara. pikirkan, apa hubungannya dengan anak yang sedang berlari dari tanah lapang ke kerumunan orang? Nah, dari kedua peristiwa ini, yaitu cahaya bergerak dari medium yang rapat ke kurang rapat, dan yang pertama tadi kita juga sudah melakukan percobaan dari medium udara ke air, atau dari medium yang kurang rapat ke yang lebih rapat, kejadiannya berbeda. Ya, jadi kalau Anda lihat, sekali lagi, kalau dari yang medium kurang rapat ke medium yang rapat, seperti ini keadaannya. Ini 30, sudut datangnya 30, sudut biasnya ternyata kurang dari 30. Maknanya apa? Lalu coba Anda kaitkan
dengan peristiwa anak yang berlari dari tanah lapang ke kerumunan orang, yaitu dari medium yang kurang rapat ke kawasan yang lebih rapat, atau seperti kelereng yang jatuh dari udara ke air, yaitu kelereng yang jatuh dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Pada kedua peristiwa ini masing-masing pergerakan akan melambat. Apa hubungannya dengan peristiwa pembiasan pada cahaya? Silahkan diskusikan dengan guru Anda di rumah. Begitulah eksplorasi kita di PET Colorado terkait pembelokan cahaya. Silahkan Anda rancang sendiri percobaan dengan menggunakan kalimat Anda sendiri, lalu Anda lakukan sendiri, lalu hasilnya dianalisis sehingga Anda bisa membuat hubungan antara pergerakan anak yang lari dari tanah lapang ke kerumunan orang atau pergerakan kelereng dari udara ke air dengan pergerakan cahaya dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dengan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.